Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aditya Triantoro di Aditoro HQ. Untuk video kali ini gue mau ngebahas tentang ada hal-hal yang mengganggu ataupun cukup disruptif di industri animasi ini. Buat kalian yang mungkin baru mau mulai industri animasi ini ataupun yang sudah menjalankan bisnis di industri animasi ini, nonton video ini baik-baik karena ini penting. Anyways, sekarang kan lagi rame tentang revisi undang-undang penyiaran yang gimana content creator harus register di KPI lah or whatsoever, sampai Master Corbuzier aja post di Instagram dia karena konyol ya, ini apa sih nih negara, macem-macem aja aturan. Cuman kembali lagi, itu bukan ranah gue, itu bukan wilayah jurisdiction gue juga. Gue lebih fokus kepada industri kita, yaitu industri animasi aja. Apa sih yang bisa gue jaga, apa yang bisa gue arahkan, apa yang bisa gue sentil-sentil supaya hal-hal seperti topik video kali ini itu bisa dihindarin. Ya, karena topik daripada video ini menyangkut terhadap keberlangsungan dan juga sustainability daripada industri animasi ini, terutama di Indonesia. Nah, kira-kira apa sih mau gue bahas di video kali ini? Ini penting banget guys, karena tolong dicatat ataupun didengarkan baik-baik. Ini tentang kita udah menyelesaikan suatu pekerjaan, lalu kira-kira dibayar nggak setelah selesai kerjaan kita? Ya, unfortunately, di Indonesia ini rame tentang invoice itu telat dibayar. Rame banget. Mau dari perusahaan industri manapun, terutama animasi, pembayaran tuh kayak apalah, syukur-syukur diinget gitu loh, syukur-syukur dijalankan. Nggak semuanya seperti itu. Ada memang beberapa perusahaan yang gue pernah kerja sama juga, mereka taat terhadap payment, good, gue sangat apresiasi. Cuman ada nih beberapa perusahaan nih emang telat wajar. Kita ada batas toleransi telat wajar lah ya, kita maklumin. Cuman kalau sampai batas toleransinya udah lewat, dalam artian udah 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun, atau bahkan bertahun-tahun gak dibayar, lu zolim. Perusahaan itu gue bisa bilang, lu zolim, gile gitu kan. Dan kembali lagi pada fokus di industri kita aja, di industri animasi di Indonesia, ini sering banget terjadi. Dan dilakukan oleh oknum-oknum kita sendiri, yang mengatasnamakan media ataupun stasiun TV ataupun bahkan studio animasi juga gitu loh. Dan unfortunately it's bothering most of us. It's bothering beberapa peers gue juga yang punya studio animasi. Banyak banget kejadian di mana invoice itu nggak dibayar. Skenario klasik ataupun skenario yang klise deh, giliran kerjasama, oh ya ini bagus, wah ini pokoknya kerjasama ini, wah ya, kayak seolah everything is so good and too good to be true. Giliran mereka mintanya cepet, ayo dong, mana dong, revisi banyak, mintanya cepet segala macam, udah kita deliver, giliran gantian kita yang nagih hak kita, mereka tiba-tiba amnesia. Oh iya, oh, emang harus dibayar? Oh, sebentar. Saya coba hubungin departemen yang ada di Mars. Oh, sebentar. Kayaknya kita kemarin belum tanda tangan kontrak deh. Ada aja. Dan jujur, gue muak banget. Dan gue ngomong gini juga karena hasil dari curhatan daripada rekan-rekan yang ada di industri ini. And it's beginning to become ridiculous. And udah saatnya dengan video ini gue kasih tahu bahwa kalau perlu lu hindarin aja pihak-pihak ini sekalian gitu loh. Kita rame-rame ibaratnya udah deh, nggak usah kerja sama mereka, karena kredibilitasnya untuk payment juga hancur, caur, nggak ada tanggung jawabnya. Ya biar pada jerak juga gitu loh. Dan ya mudah-mudahan ya video ini bisa menjadi sebuah pengingat buat kita semua untuk kita saling jaga, saling lindungin. Karena kalau kita tetap mengiyakan daripada pihak-pihak ini, ya terus aja kita dimanfaatin, terus aja kita ditelat-telatin. Nah, kalau misalkan kita benar-benar totally hindarin, mereka mau kemana lagi coba? Ya kan? So, again, gue mau kasih sedikit tips ya, beberapa tips deh. Kira-kira kalaupun lu harus kerjasama dengan pihak-pihak ini, apa aja yang perlu kalian siapkan? Karena ini penting, karena gue ngeliat dari beberapa rekan-rekan, oh ya wajar, ibaratnya lu dimanfaatin ataupun lu dikelecehin karena dari sisi kontrak kerjanya ataupun agreement-nya itu mungkin kurang
kurang greget, kurang serius kali ya. So anyways, tips pertama untuk seandainya kalian mau kerjasama dengan pihak-pihak yang telat bayar ini ataupun yang nggak bayar. Again ya, udah gue kasih warning. Tips pertama, pastikan kontrak kerjanya ataupun agreement-nya itu benar-benar mengikat. Benar-benar membuat mereka, kalau lu nggak bayar, lu ada konsekuensinya, ada punishment-nya, ada hukumannya gitu loh. Karena ini penting. Mungkin buat mereka ngerasa, ya sudahlah nanti kita handle later. Karena mereka begitu guys. Mereka ngerasa kayak pas kita kerjasama hukum, terus mereka tahu nih konsekuensinya apa segala macam. Di pihak mereka, percaya sama gue, di pihak mereka tuh kayak, ya udah deh, kalaupun ini terjadi, ya udah kita urusannya nanti. Ya kan? Buat mereka ya, apalagi yang punya perusahaan besar yang sudah ada di indeks bursa saham itu, kerjasama kita di industri animasi, kita nih kecil. Kita nih semut dibandingin mereka yang naga dan bahkan Godzilla kalau boleh bilang gitu loh. Jadi konsekuensinya ini pun juga buat mereka, ya udahlah, I'll handle it later. Gue urusannya nanti aja deh kalau itu kejadian. Karena mereka mampu ngelakuin itu. Kita nggak bisa. Dan akhirnya kita pay the price. Kita yang bayar akibat itu sendiri. Makanya, again, langkah pertama, tips pertama itu tadi, coba deh bikin kontrak yang benar-benar mengikat. Kerjasama dengan kuasa hukum guys, kerjasama dengan advokat, legal, untuk bikin kontrak yang mengikat supaya mereka tidak macam-macam. Setidaknya itu usaha pertama dulu, bikin kontrak kerjanya bener-bener ajek gitu ya. Karena gue gregetan banget sama pihak-pihak ini dan ini ngerusak industri kita banget gitu loh. Tips kedua, udah bikin kontrak kerja yang mengikat. Tips kedua dari gue adalah jangan pernah mau submit file pekerjaan kita. Kalau kita ngomongin industri kita ada .mb, .ma, .blend file, jangan mau kasih. Enak aja. Sampai mereka bayar dulu, sampai tuh invoice cair, ada bukti transfer ataupun, baru kalian kasih. Kalau enggak, kasih aja dulu play blast-nya, kasih aja dulu quick time-nya gitu loh. Karena this goes both way, man. Gue pernah kerja sama pihak-pihak internasional yang nama-namanya notabene yang sangat besar. Gue lakukan hal yang sama kok. Kalaupun mereka harus sync segala macam, ya udah gue pastikan ke tim finance, pastikan mereka udah kita submit invoice-nya, baru silahkan kalian ambil gitu loh. Kembali lagi, ini hal yang sifatnya ransom ya, nilai nilai barter ya kan. Oke, gue udah selesai nih berupa video quick time ataupun play blast ya istilahnya. Terus pasti mereka kan, ya udah tolong dong kirimkan filenya segala macam. Kita balas juga. Tolong dong submit proses payment invoice-nya. Kasih kita at least bukti rekeningnya bukti transfernya ataupun apapun yang mengindikasikan bahwa proses payment juga sudah berjalan. Nah, mau itu 1 hari, 7 hari, ya itu kembali lagi kepada regulasi masing-masing. Kalaupun dari pihak mereka ada indikasi kayak nggak mau bayar ataupun nggak mau proses, ya sudah, tahan aja gitu. Mau gimana dong? Kita harus punya nilai bargain guys. Jangan mau kalah. Ini industri kita harus jaga. Makanya gue bikin channel ini supaya kalian tuh ada yang jagain. Karena selama ini ya adalah kita semua jalan masing-masing ya. It's kind of bothering me juga gitu loh. Ayo jaga yuk. Nah, dengan adanya punya nilai ransom, lu bayar baru gue kasih, ya setidaknya kan punya power. Kalaupun kerjasama kalian adalah by cloud based, di mana kalian harus submit file segala macam dan ini semua synced, be careful. Pastikan kerjasamanya terukur kepada mereka. Oke, kita sync file segala macam. Namun ketika kalian sync file terus kalian nggak proses payment, gimana? Bahas semua resikonya kepada poin nomor 1 tadi, tips nomor 1 tadi. Karena itu penting banget. Waktu gue di Little Giants kita syncing server, syncing file, dan resiko-resiko tentang terhadap payments nggak masuk itu udah kita siapkan. Seandainya mereka nggak bayar segala macam, beberapa file ini ataupun folder ini di freeze ya, ataupun jangan sampai mereka punya akses, ataupun kalau perlu ya delete aja file yang kerjasama sama syncing file itu, delete aja sekalian gitu loh, ataupun kasih file yang yang masih versi 1 kali ya, biarin, nggak apa-apa guys. Harus kuat kita nilai bargainnya. Dan tips nomor 3 adalah
Gini, kalau misalkan ada indikasi mereka nggak bayar ataupun telat bayar, jangan diam. Ya, please jangan diam. Lakukan approach yang profesional, samperin, kontak orangnya, "Hai guys, kalau kita bisa ketemu nggak? Saya mau ngobrol nih secara langsung tentang agreement kita terhadap payment kita segala macam karena ini sudah telat segala macam." Samperin, jangan baper, jangan gimana-gimana, samperin aja, profesional, samperin, ketok pintunya perusahaannya, "Assalamualaikum ya guys, boleh ketemu sama orang finance-nya, sama orang legalnya, sama orang yang ngasih project-nya ini, supaya orang yang ngasih project-nya ini juga punya tanggung jawab." Bawa juga kuasa hukum, bawa juga dari pihak kita yang mampu berkomunikasi secara hukum dengan pihak yang pemberi project ini gitu loh. Jangan mau diam, jangan cuman aduh lewat email, lewat apalagi lewat WA, aduh nggak deh, samperin. Kalaupun nih ada kasus-kasus mungkin yang kita mau nyamperin nih, terus tiba-tiba ada aja alasannya, "Oh iya ya, belum ada waktu, kita nggak ada waktu, nanti kita akan usahakan." Camkan ucapan gue ini, itu semua alasan. Nggak ada istilah nggak ada waktu. Kalau mereka dari pagi aja berangkat ke kantor, ya berarti mereka ada waktunya, tinggal kita paksain aja. Gue sih kayak gitu orang, ya udah nggak ada waktu ya udah saya siapkan waktu saya untuk sana supaya kalian ada waktu buat saya gitu kan. Samperin, duduk baik-baik, ngobrol baik-baik, "Gimana nih guys paymentnya nih, kita udah di bulan kedua nih dan belum ada terjadi payment, ini gimana ya, apa langkah-langkah berikutnya?" Kalau dari mereka alasannya, "Ya nih nanti ada segala macam," ya sudah, intinya buat gue, kita udah melakukan etika yang baik untuk samperin, ngobrol baik-baik. Namun kalau dari mereka ada indikasi-indikasi iktikat untuk menyelesaikan masalah ini nggak ada, ataupun nggak ada iktikat baiknya, bikin adendum ataupun gimana caranya, ini nggak bisa. Bikin adendum kontraknya, yaudah. Contoh, kalian kerjasama dengan pihak A, udah selesai di bulan Januari pekerjaannya, paymentnya diharapkan Februari, tapi sampai bulan April nggak dibayar, ya sudah. Bikin adendum, ya sudah, di bulan Mei tanggal sekian harus masuk sekian. Ataupun dicicil juga boleh, tapi pastikan tanggalnya tertera di adendum. Contoh kayak tadi, sampai bulan April nggak dibayar, di bulan Mei cantumkan, ya udah Mei tanggal 1 cicilan cicilan 50%-nya dibayar sekian. Di Mei akhir cicilan berikutnya pembayaran invoice yang ini 50% sekian ya. Intinya dirinci, ajak kuasa hukumnya. Ini harus mengikat, kembali lagi harus kita gerak. Please, jangan diam. Please. Udah nih, kalau misalkan mereka agree, ya kita tinggal tunggu di bulan Mei itu mereka melakukan hak dan kewajiban mereka nggak, yaitu bayar kita nih. Kalau misalkan mereka nggak melakukan juga, mereka diam juga, dan mereka dihubungin juga, nggak ada solusinya, nggak ada segala macam, lakukan tips nomor 4 ini. Lakukan jalur hukum. Jalur hukum apa? Banyak sebenarnya caranya. Silahkan konsultasi dengan pihak kuasa hukum, pihak legal, dan ini sharing pengalaman gue Little Giants. Yang kita lakukan adalah somasi mereka, ya kan, beri mereka peringatan, beri mereka teguran secara secara undang-undang gitu kan, supaya mereka menganggap ataupun melihat situasi ini dengan serius, bukan dengan ya udahlah studio kecil, ya udah deh biarin deh. Guys, I'm telling you, perusahaan-perusahaan besar ini gak peduli sama kita, gak peduli. It sucks. Kalau mereka peduli, mereka bayar. Tapi kalau sampai mereka nggak mau bayar, come on, peduli nggak mereka sama industri kita? Mereka kan peduli, yang penting tayang, yang penting mereka bisa tidur, mereka digaji, ya udah whatever. Terus kita gimana nasibnya? Kita harus bayar karyawan kita juga, kita harus bayar tim kita juga. Jadi tolong firm, kuat dari sisi hukum tuh harus kita perjuangkan. Kita harus perjuangkan dan lindungi industri ini supaya kembali lagi industri ini tuh sustain, industri ini tuh mampu bertahan, nggak ada gangguan-gangguan kayak gini. Dan herannya tuh gini tuh terjadi tuh di Indonesia doang loh. Kenapa? Gue kerjasama dengan pihak-pihak luar, gue kerjasama dengan Denmark, dengan Malaysia, dengan ya dari Cina waktu itu juga, dari US juga, dari Canada. Mereka 7 hari payment, 7 hari, bahkan 5 hari udah payment, bahkan besoknya udah payment gitu loh. 14 hari, 2 minggu lah, ibaratnya di seminggu udah mereka bayar. Kenapa ini terjadi di Indonesia? Gue nggak tahu deh. Kesel gue.
Karena kembali terjadi ke teman-teman gue gitu loh, rekan-rekan studio yang apa ya, yang gue kenal semua, ya alhamdulillah gue kenal lah sebagian besar, dan ya ini adalah rentetan curhatan-curhatan yang terjadi, dan lama-lama ini ya topik yang harus gue bahas sih. Kembali guys, jangan tergiur dengan namanya, dengan besarnya, whatever. Terus seolah-olah kayak mereka mengasih kita pekerjaan segala macam. Ya pekerjaan is pekerjaan, bayar is bayar, ya enggak? Jangan mau. Sorry nih, gue harus unek-unek lagi gitu kan, karena hal-hal gini harus disampaikan. Terutama buat yang kalian memulai nih, yang kalian baru banget terhadap industri ini, terus tiba-tiba kalian shock dan kaget, terus kalian ngedrop. Dan ini jadi representasi yang buruk buat industri kita di Indonesia ini, industri animasi di Indonesia ini ya. So again, hati-hati ya ketika kalian mau kerjasama dengan pihak manapun. Tips dari gue juga nih, additional tips tambahan ya. Sebelum kalian kerja sama pihak manapun, riset dulu. Riset tentang payment mereka, riset tentang apa ya, culture mereka dalam menjalankan bisnis itu apa. Jangan langsung dibutakan oleh nama-nama besar mereka, terus, woi project ini segala macam. Iya, fata morgana. Wih, ngilang. Pengalaman pribadi juga, dan alhamdulillah ada juga kok pihak-pihak yang bagus ya, yang selama ini gue kerja sama, dan mereka sangat-sangat menghargai komitmen untuk bayar mereka. Alhamdulillah ada beberapa perusahaan yang bagus dan mereka komit gitu loh. So itu gue sangat apresiasi. Ada juga yang telat, which is okay. Telat itu wajar, dalam batasan wajar. Ada juga, tapi alhamdulillah komit gitu loh. So itu masih okay. Kita ada sedikit maklumat lah ya, selama dalam batas toleransi. Cuman ada nih pihak-pihak yang udah kita kasih pekerjaannya, giliran kita tagih menghilang, ataupun ada aja alasan yang sangat klasik dan kuno ini yang which gue sangat nggak suka. Apalah, orangnya pindah departemen, nanti akan dihubungkannya dengan orang baru, harus direview lagi kontraknya. Ataupun ada pihak yang tiba-tiba ngebatalin projectnya. Kita udah kerjain, kita udah selesain, tiba-tiba project itu batal. Damn. Sebagai pengingat buat kita semua sebagai stakeholders atau pelaku di industri animasi ini, saling jaga, saling lindungin. Buat rekan-rekan yang punya project dan ngasih project ke pihak ini, yuk saling lindungin, saling berkomunikasi dengan baik, jaga etikanya juga, jaga kehormatan masing-masing juga, dan buat pihak-pihak yang punya project juga, terutama yang sebagai stakeholders ataupun studio animasi yang mempunyai project dan ngasih project, ayo dong lakukan kewajiban kalian juga gitu. Janganlah kalian kesini merusak industri animasi, please, karena kalau ini masih terjadi dan nama-nama para pihak ini terus memberi reputasi yang buruk, gue nggak tahu, gue akan bikin announcement, gue boykot sekalian nama-nama pihak-pihak ini, supaya ya udah nggak usah lagi lo kerja sama industri kita gitu, biar jerak ya, karena ini udah cukup disruptif, dan kemarin mungkin masih desas-desus dan sampai dimaklumi gitu, ngerti gak sih? Konyol banget gak sih? Nggak bayar ataupun telat bayar itu dimaklumin. It's like it doesn't make sense buat gue. Dan ini udah jadi hal yang biasa gitu loh. Enggak, ini harus diubah. Ini harus banget terjadi perubahan. Karena industri kita harus lebih baik nih. Industri kita harus lebih profesional, lebih lebih bisa ya menjaga komitmen yang baik dari pihak-pihak manapun gitu. Gue cuma bilang buat rekan-rekan yang berada di situasi seperti ini, sabar ya guys, bertahan. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya, semoga Allah mudahkan, dan yuk kita saling jaga, yuk kita hindarin beberapa instansi ataupun media-media besar ini yang namanya ada di bursa saham. Nggak usah, hindarin aja. Kalau ada proyek ini mereka DP dulu, pastikan DP-nya itu ada. Kalau nggak ada, ya udahlah. Insya Allah ada project-project lain kok yang lebih baik, yang lebih berkah, yang lebih taat pada aturan, taat pada komitmen. Ya udah. Nah kan kalau misalkan mereka nanti nggak ada yang mau ngerjain, kan ya mereka mau gimana coba. So mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sorry kalau gue selalu unek-unek gue ini tujuannya untuk menjaga industri animasi ini aja. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalam. Jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel dan TikTok gue di Aditoro HQ.
Thanks again. Wassalam.